Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Putri, NIM 22030204118 dari kelas Pendidikan Biologi C 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Pandu Paksi, SPD, MPD. Nomor 1. Setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Sebelumnya, nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang kemudian mengandung makna kesadaran, semangat cinta tanah air, serta paham untuk mewujudkan konsep identitas bangsa. Sebagai seorang mahasiswa, peran yang sudah saya lakukan untuk bangsa dan negara sebagai wujud semangat nasionalisme adalah merasa bangga menjadi warga negara Indonesia, mencintai tanah air dengan segenap hati tanpa menjelekkan negara lain, kemudian menjaga nama baik bangsa dan mengharumkan dalam berbagai ajang bergengsi, menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam membela kemerdekaan Indonesia, selalu tertib menaati tata tertib dan peraturan yang ada, dan menjaga ketertiban dan kerukunan di lingkungan tempat tinggal. 2. Syarat terbentuknya negara adalah mempunyai rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan, apa yang dimaksud berdaulat? Berdaulat berasal dari kata daulat dari bahasa Arab yang berarti kekuasaan. Jadi, berdaulat artinya mempunyai kekuasaan. Kata kedaulatan juga berasal dari bahasa Latin, yaitu pus remus, artinya yang tertinggi. Dalam masyarakat, sering kita mendengar negara berdaulat artinya negara memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan pada suatu bangsa mempunyai makna: 1. Merdeka dan memiliki persamaan derajat. 2. Pembatasan dan persamaan negara lain. 3. Tunduk pada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional. Kemudian, apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Menurut Syah Frizal, pengakuan dari negara lain menjadi syarat penting berdirinya sebuah negara karena unsur ini menjelaskan keberadaan suatu negara. Adapun alasan mengapa pengakuan negara lain menjadi syarat penting bagi berdirinya suatu bangsa, yaitu 1. Pengakuan negara lain menjelaskan keberadaan suatu negara, menjadi bukti bahwa negara lain mengakui kemerdekaan dan pemerintahan yang sah dari suatu negara. 3. Pengakuan dari negara lain merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan internasional. 3. Siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara adalah pemerintahan atau DPR. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang merupakan kewenangan dari DPR. 4. John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila hubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimanakah konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara dan warga negara? Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negaranya. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya,
Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. 5. Agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. 1. Menanamkan kesadaran hukum sejak kecil. 2. Melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum. 3. Melatih pola perilaku hukum. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.